Selamat pagi semuanya, saya akan menjelaskan tentang teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Teori psikodinamika adalah tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan dari teori psikodinamika untuk pemimpinan. Kegunaan psikodinamika dalam kepemimpinan yaitu dibangun berdasarkan dua asumsi dasar. Pertama, karakteristik personal individu sesungguhnya telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya sehingga sulit untuk diubah walaupun dengan aneka cara. Kuncinya adalah pengikut harus menerima secara legowo karakteristik seorang pemimpin, memahami dampak kepribadiannya tersebut diri mereka, dan menerima keistimewaan dan faktor idiosinkretik yang melekat pada seorang pemimpin. Kedua, individu memiliki sejumlah motif dan perasaan yang berada di bawah alam sadarnya. Motif dan perasaan ini tidak mereka sadari. Sebab itu, perilaku individu tidak hanya merupakan hasil dari tindakan dan respon yang bisa diamati, melainkan juga residu emosi dari pengalaman sebelumnya yang telah mengendap sekian lama di alam bawah sadarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mempraktikkan teori psikodinamika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti menggambarkan konflik antara kebutuhan dan hasrat seseorang dengan permintaan lingkungan. Seperti mengenal pentingnya pikiran bawah sadar kita, mengenal pentingnya pengalaman masa kecil dan hubungan dengan orang lain, menerangkan masalah-masalah yang sulit dan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Tentu saja ini berguna dalam kesehatan mental kita. Contohnya itu, sebagai misalnya, ketika seseorang merasa lapar. Rasa lapar ini bersumber dari dorongan ID atau bisa disebut juga dengan integrate personality, yaitu untuk fungsi menjaga kelangsungan hidup. ID tidak peduli apakah makanan yang dibutuhkan nyata atau sekedar angan-angan. Baginya, ia butuh makanan untuk memuaskan diri dari dorongan rasa lapar tersebut. Pada saat yang bersangkutan, hendak memuaskan diri dengan mencari makanan. Ego mengambil peran. Ego berpendapat bahwa angan-angan tentang makanan tidak bisa memuaskan kebutuhan akan makanan. Harus dicari makanan yang benar-benar nyata. Selanjutnya, ego mencari cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Tugas pokok ego adalah menjaga integritas pribadi dan menjamin penyesuaian dengan alam realitas. Selain itu, juga berperan memecahkan konflik-konflik dengan realitas dan konflik-konflik dengan keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain. Ego juga mengontrol apa yang akan masuk ke dalam kesadaran dan apa yang akan dilakukan. Jadi, fungsi ego adalah menjaga integritas kepribadian dengan mengadakan sintesis psikis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Demikian akhir penjelasan saya mengenai teori psikodinamika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati.